ibunya. Namun sayangnya ayahnya Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Tinggallah dia bersama ibunya Siti Aminah. Begitu Nabi berusia 6 tahun, dan ketika pada saat itu Nabi sedang pergi ziarah ke makam ayahnya. Namun ketika di perjalanan ibunya tiba-tiba sakit dan meninggal dunia. Sejak kecil Nabi itu telah yatim piatu. Jadi bagi kalian sekarang yang masih nonton rumahnya, sayangi, jangan sia-siakan. Nabi dari kecil udah gak ada ayah dan ibunya. Lalu dia diasuh oleh siapa? Siapa kakeknya? Abu Thalib. Apa? Abu Thalib. Siapa yang siapa Abu Thalib tadi? Ada? Tadi pendengaran saya ada yang siapa Abu Thalib katanya. Tahu kakek? Tahu. Siapa? Jadi siapa nama kakeknya? Abu Thalib. Itu pada usia beliau diasuh kakeknya itu pada usia 8 tahun. Ibunya meninggal dia usia 6 tahun, lalu diasuh kakeknya sampai dia berusia 8 tahun. Tidak berapa lama meninggallah kakeknya, lalu diasuh oleh anaknya. Siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya. Namun pada saat itu Abu Thalib itu masih beragama Kristen, bukan berislam. Makanya Abu Thalib itu termasuk salah satu orang yang masuk Islam pada saat Nabi Muhammad menyebarkan dakwah. Jadi pada saat kakeknya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Apa yang dia lakukan bersama Abu Thalib? Berdagang. Dia berdagang ke negeri-negeri yang berdagang ke sini ini. Jadi pada zaman itu udah ada usaha dagang, itu udah ada berdagang. Mereka tuh mata pencahariannya kalau nggak berdagang itu berkebun dari hasil kebun itu tadi diperjual belikan sama mereka. Lalu apa? Pada saat berdagang itulah Nabi dengan pamannya itu tadi, disitulah dia berjumpa dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah perempuan yang paling kaya. Kalau di kita sekarang ini yang sultan itulah, kalau zaman Nabi dia itu sultannya Siti Khadijah. Pada usia berapa Nabi bertemu Siti Khadijah? 40 ya, sekitar 40 tahun gitu. Lebih tua Siti Khadijah daripada Nabi Muhammad. Tapi walaupun begitu namanya udah cinta, nggak memandang usia ya kan. Kalau dia usia 60 tahun kan masih cantik, udah cantik kayak pula ya gitu kan lah ya. Kalian harus juga kan. Kalau misalnya ada perempuan atau ada laki-laki yang walaupun usianya jauh, tapi kalau dia masih ganteng, masih kaya, masih tetap diambil, diumpat, dikejar, ya kan? Tapi dulu bedanya bukan Nabi yang mengejar-ngejar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang mengejar Nabi, dia yang melamar. Dibawanya lamaran-lamaran itu datangi Nabi, ya udah diterima sama Nabi. Nikahlah Nabi dengan Siti Khadijah. Pada saat itu pertama kali itu sejarah Nabi mulai dari dia lahir sampai dia menikah. Ada usia 45 tahun atau 40 tahun itu sekitar usia 40-an. Tua juga. Lalu apa lagi yang dia lakukan? Lalu disitulah mulailah Nabi menyebarkan atau berdakwah ke negeri ke Madinah, Mekah dan lain sebagainya. Berdakwah dia. Mulai disebarkannya, tapi awal mulanya Nabi berdakwah itu sembunyi-sembunyi, nggak langsung terang-terangan dia berdakwah, enggak, sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Mengingat dulu masih
memberantas orang-orang yang korupsi dan segala macam. Terus perjuangan Nabi ketika menjadi pemimpin. Tapi beda dengan pemimpin kita yang sekarang. Beda pemimpin kita yang sekarang kan, gak usah kita ceritakan ya kan. Tahu lah masing-masing dari kalian yang mau berita kan. Beda dengan pemimpin Nabi dulu, zaman Nabi dulu. Makanya zaman Nabi dulu, kenapa negara Arab sekarang itu maju, lebih berkembang, lebih maju, lebih ini? Ya karena itu tadi, negara Arab mengikuti sistem pemerintahan dari Nabi. Apa contohnya? Ya mereka ketika ada pencuri atau ada hal yang berbau dengan begitu, pasti potong tangan. Mereka masih menerapkan itu, masih ketika ada yang mencuri ketahuan di negara Mekah Madinah sana, pasti potong tangan. Jadi masih mengikuti sistem pemerintahan dari Nabi. Makanya negara ada tuh saya pernah baca, ketika hari kiamat negara yang tidak pernah yang gak akan hancur atau negara itu adalah negara yang Mekah, Ka'bah itu gak akan hancur. Jadi kalau kalian nanti tahu kapan hari kiamat datang, kalian bisa lari semua lari. Ya begini. Dia jangan semua tanah pilih kita atau Mekah biar gak hancur. Karena itu memang ada. Saya baca negara yang salah satu negara yang gak akan hancur atau gak akan inilah punah gitu pada Yaman itu adalah Mekah, Ka'bah itu gak akan hancur. Kenapa? Yang mulia itu salah satu perjuangan Nabi juga mendirikan Ka'bah itu. Walaupun mendirikan Ka'bah itu dengan apa itu ada peperangan dengan apa itu raja apa itu namanya Raja Abraha kan, tapi tetap ingin Nabi katakan kenapa Allah itu si Abraha itu apa balas atas sikap legal itu. Itu tadi makanya negara lebih maju daripada negara yang lain. Negara Arab, pokoknya lihat negara-negara yang di dekat Arab, Mesir, Arab, Madinah, apalagi negara-negara yang berdekatan dengan Mekah sana pasti maju. Karena mereka mengikuti sistem pemerintahan dari zaman Nabi. Al-Quran di sana wajib dihafal. Makanya kalau kalian pergi mau sekolah atau mau kuliah di sana, mana bisa yang bacaan Qurannya masih apa tuh? Masih macam-macam, mana bisa? Wajib menghafal 30 juz, bukan 30 ya, 30 juz. Kalau mau berpendidikan ke sana, karena itu bagus. Ya begitu kalian berpendidikan ke sana, kalian kembali juga hasilnya bagus. Banyak yang menerima, baik dari baik itu universitas atau segala macam, banyak yang menerima lowongannya. Itu salah satu contohnya dari negara Arab. Itulah negara Arab termasuk negara yang paling mulia. Siapa yang mau ke Arab? Ada? Banyak. Nanti kalau kalian ke Arab ada saya ya. Ya mana tahu dari kalian ada yang sukses kan? Amin. Ya nanti kalau kalian ada ke Arab rencana ada bundaran Mira gitu. Mana tahu kan? Mana tahu. Doa saya gitu. Lalu apa lagi? Perjuangan Nabi di Mekah. Kalau di Mekah itu tadi membangun Ka'bah itu salah satunya. Memberantas kaum yang menyembah berhala atau pembuat berhala. Begitu kalau di Madinah mendirikan masjid. Makanya banyak masjid, ada Masjid Nabawi, ada banyak masjid di Madinah yang didirikan Nabi. Lalu apa kalau di Madinah? Di Madinah Nabi cenderung ke perekonomian. Kalau di Madinah mereka itu lebih ke ekonomi masyarakatnya. Tetapi kalau di Mekah lebih ke agamanya, keyakinannya. Karena di Mekah itu mereka itu masih rata-rata menyembah berhala, batu, segala macam. Kalau di Madinah dia lebih ke ekonomi. Ekonominya yang lebih dilanjutkan oleh Nabi pada masa pemerintahannya. Dan pada saat Nabi meninggal barulah naik siapa? Umar. Yang ketika Nabi meninggal barulah naik Abu Bakar As-Siddiq. Nah, putri Abu Bakar juga ada yang menikah dengan Rasul. Siapa namanya? Aisyah putri Abu Bakar. Kan udah ada lagunya, masa kalian nggak tahu? Karena ada tuh lagunya yang dirapi-rapi kemarin kan. Salah satu Aisyah itu termasuk istri Nabi. Jadi Nabi itu memiliki 12 istri. Makanya sebenarnya dalam Islam tahu poligami? Tahu. Kalau sebenarnya poligami asal bisa bersikap adil. Tapi kalau nggak bisa bersikap adil nggak boleh, malah bilang
konsepnya ya salah. Itu karena pada masa itu banyak perang aja, perang, otomatis istrinya kan tinggal, suaminya meninggal, istrinya tinggal, ada anaknya pula, ya udah dinikahin sama Nabi. Nah, mungkin itu saja cerita atau kisah dari sejarah Nabi Muhammad mulai dari beliau lahir sampai pada beliau menikah, lalu berdagang, lalu menjadi khalifah, mendirikan masjid dan segala macam berdakwah. Itu dia kisahnya. Apa yang bisa kalian dapat atau ambil dari situ? Kegigihannya, kerja kerasnya, kesetiaannya, tanggung jawabnya, sifatnya. Itulah yang bisa kalian ambil. Jangan yang lain-lainnya. Nikah jandanya jangan itu yang kalian ikuti, bukan. Sifatnya, itu terutama sifatnya. Makanya Nabi itu juga termasuk salah satu orang yang paling pertama masuk surga tanpa hisab. Kalau hisab kan tanpa perhitungan dan segala macam langsung. Siapa yang nggak mau masuk surga langsung itu aja ada? Ada nggak mau? Mau semua kan? Ada semua mau kan masuk surga tanpa ada hitung-hitungan segala macam. Saya pun mau. Makanya ikuti sifat Nabi Muhammad, apalagi kegigihannya, perilakunya, ikuti ajarannya. Apa ajaran Ibrahim ketika dia ketika tiba sholat waktu kita azan, udah dengar azan tuh langsung sholat, jangan gembrot dulu nanti udah mati gamenya baru sholat, jangan gitu. Kita langsung aktivitas. Nabi juga dulu gitu, ketika dia dengar azan berkumandang, apapun yang dia lakukan pasti sholat duluan. Azan baru Allah Akbar langsung bikin dia ke masjid. Ditinggalkannya semua aktivitasnya, apapun itu ditinggalkannya. Apalagi puasa sunnah. Nabi itu paling rajin puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, apalagi pokoknya puasa sunnah itu pasti beliau lakukan. Jadi kalian juga mengikuti harus begitu. Selain puasa sunnah, sholat sunnah, baik sholat duha, apalagi yang lain sebagainya. Jadi harus itu yang kalian ikuti ajarannya. Biar apa? Biar kalian sama, biar nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan. Itu yang saya inginkan, sama biar sama-sama kita semua ini masuk surga tanpa ada perhitungan sama sekali. Bisa sudah ya bisa kalau kalian mau mengikuti ajaran Nabi, mengikuti sifat Nabi, mengikuti perilaku Nabi. Pacar-pacaran tinggalkan. Nabi ada pacar-pacaran dulu. Apa pacar-pacaran? Jangan sekarang tahu pacar-pacaran. Kalau dulu mana ada pacar-pacaran? Orang jangan dulu kalau udah cocok nikah langsung jodoh-jodoh. Dah, gak ada pacar-pacaran. Ta'aruf, apa ta'aruf? Sama itu gak ada. Bagi saya gak ada ta'aruf. Langsung aja nikah. Kepala datangnya orang tuanya. Bu, saya mau sama anak ibu gitu. Itu baru laki-laki jempol tuh. Tapi kalau pacarannya itu pula jangan, perempuan jangan mau, usah harga diri. Kenapa saya bilang usah harga diri? Ya iya, mau mari kalian sama laki-laki yang belum ada penjelasannya. Hanya untuk apa? Biar nambah bunda mantan saya. Jadi ketika ditanya nanti berapa mantan kamu? 10. Biar gitu. Apa? Jadi buat jelek mamamu. Jadi laki-laki pun ketika kamu memiliki banyak mantan, sepele, udah 10 mantan dia, udah gak bisa lagi. Oh, udah 15 mantan dia, kalau gak bisa lagi nih. Jadi terlalu sepele. Coba kalau nantinya kamu, berapa mantan kamu deh? Gak ada kamu. Kan jadi laki-laki itu yang dulu. Spesial, itulah bahasanya. Jadi tinggalkan, jangan Nabi dulu gak ada pacar-pacaran. Yang ada itu ketika cocok nikah, lamar, nikah, udah selesai. Jadi kalian juga begitu, jangan sampai pacaran saat ini. Kerjakan, fokus pada cita-cita, ikuti ajaran Nabi, ikuti sifat Nabi, maka niscaya hidup kalian akan bisa masuk surga.